akhirnya jadi sedih, jadi tertarik dan akhirnya semua cari tahu dan sebaik itu ya Laura ya. Ya. Di mata kamu Laura tuh gimana sih? Laura tuh orang yang sama sih sama kayak aku. Dia sifat karakternya hampir mirip sama aku. Uh, lihat videonya, saya ngerti banget bagaimana posisinya Erika. Karena saya pernah kehilangan sahabat-sahabat saya, Gasha Putra, Julia Perez itu jadi wow. Terutama kita ngurusin dari awal gitu ya. Kalau Julia Perez dari awal aku urus banget sampai yang lahatnya akhirnya aku urus, jadi ngerasain sedihnya. Udah dibilang kalau tanya gimana perasaan, aduh udah nggak bisa diungkapin lagi ya. Kamu agak gemes gak ketika mendengar Aku gemes setiap kata-kata yang keluar dari dia dan keluarganya. kenapa tuh? Karena kenyataannya kan nggak seperti itu gitu loh. Karena walaupun aku punya bukti-buktinya, aku tuh yang selalu ada melihat kenyataannya seperti apa gitu loh. Mungkin gini, mungkin yang bisa aku sampaikan ke orang-orang, kita punya keluarga, kita punya orang tua. Tapi balik lagi, anak-anak zaman sekarang itu kadang membatasi diri kedekatan antara anak-anak dan orang tua gitu loh. Makanya aku bisa bilang kenapa lebih tahu teman-temannya, karena ya yang setiap hari melihat dan bermain sama Gaga ya teman-temannya, termasuk aku gitu loh. Yang tahu betul bagaimana aslinya, apa aja sih yang terjadi, gitu-gitu kan ya teman-temannya gitu loh. Orang tua belum tentu tahu. Yang di mata orang tua, nggak cuman orang tua siapa-siapa ya, aku tidak bilang ini orang tua itu. Bahkan orang tuaku sendiri aja mungkin tidak selamanya tahu apa yang terjadi sebenarnya, yang aku alamin sebenarnya gitu loh. Pasti kan yang pengen aku sampaikan kan yang baik-baiknya gitu loh, biar mereka nggak khawatir, biar mereka selalu berpikir aku baik-baik aja, tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Nah yang bisa aku sampaikan selama ini aku speak up adalah ya orang harus tahu dua sisi. Ya. Ketika orang tua membela anak itu adalah hal yang wajar banget, tapi harus tahu juga kalau orang tuanya harus tahu di luar sana anaknya seperti apa. Jangan sampai taunya seperti ini tapi mengorbankan anak orang tua lain gitu loh. Gitu loh. Ya orang tua samalah, Kak Ruben juga kan udah punya anak. Tahu betul bagaimana sayangnya sama anak, main ngebela sama anak gitu loh. Cuman kan di sini yang menjadi korban dan ya kehilangan anaknya kan dari pihak Laura kan. Ini ada yang mau kita kasih lihat dulu bagaimana video ya. Coba kita lihat dulu tayangannya. Selama ini gue nemenin dari awal dia sakit. Dia gak pernah ngeluh dia sakit. Dia ngerasa diri dia gak sakit. Dia kayak orang sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat. Gue cuma bisa berdoa semoga Laura bisa ngeliat ini. Gue sayang banget sama Laura. Tapi gue senang pasti lo di sana udah sehat, udah bisa. Mudah-mudahan Laura dapat tempat yang terbaik. Teman-teman yang di sini juga aku ngucapin makasih udah nyempetin waktunya. Jadi ini video yang dari waktu kamu dari Solo yang langsung ke rumah duka ya. Oke. Mendalam sekali buat saya itu. Mengertilah Erika bagaimana kehilangan sahabat yang hari-hari kita teleponan, bahkan jalan cerita semuanya dan ceritanya nggak ada saringan. Bener. Ya, ceritanya nggak ada saringan, semua banyak hal bisa kita ceritakan sama dia. Jadi kayak orang linglung, aduh gue mau ngapain ya, terus gue mau ngapain ya besok-besok tanpa dia gitu ya, gitu nggak sih? Kalau aku lebih yang ke Laura
selalu ngajakin aku pergi terus-terusan sih. Kayak, kemana nih hari ini? Kita kesini, kita kesini gitu. Jadi malah dia yang berbalik, dia punya semangat yang Semangat untuk main ketemu sama orang tuh ya kalau bisa tiap hari deh. Sebenarnya itu sih yang kehilangannya gitu loh. Tapi ada nggak bentuk kekecewaan dari Laura terhadap Gaga yang dicurahkan ke Erika? Sebenarnya banyak banget di luar sebelum kasus ya. Dari zaman mulai pacaran, pasti yang namanya pacaran kan ada berantem, misalnya kayak misalnya aku berantem sama pacar aku pasti curhat ke sahabat-sahabat aku. Itu hal yang wajar sebenarnya. Dari awal dia curahin apa sih Gaga tuh kenapa sih Gaga gini, yang aku biasanya udah nanti baikan lagi kok. Udah namanya juga masih baru saling mengenal sampai sebelum kejadian kecelakaan sampai setelah kecelakaan pun aku tuh masih di tahap yang kayak aku tahu Laura itu sayang banget sama Gaga. Jadi aku sebisa mungkin menempatkan diri bahwa aku juga Laura gitu loh, yang akan terus membela Gaga. Udah Gaga tenang, lu jangan kemana-mana, lu di sini aja, kasihan Lauranya, yang kayak gitu. Karena kalau boleh jujur dari awal kecelakaan, ketika Laura sadar yang dicari itu bukan keluarganya, bukan teman-temannya, yang dia butuhin pada saat itu di sebelahnya adalah Gaga. Jadi tahu betul betapa sayangnya Laura ke Gaga gitu, besar banget sampai ya butuh sosok Gaga dalam hidupnya Laura sampai kapanpun itu. Mulai aku punya rasa kecewa, gemesnya itu ya setelah Gaga hilang-hilangan gitu loh. Gaga Laura dioperasi, Gaga pergi, Gaga malah komunikasi sama perempuan lain. Ya hal-hal yang bikin Laura kecewa lah, bikin Laura kepikiran, sedih gitu. Ada titik Laura sayang sekali, tapi ada titik Laura kecewa tuh. Ada, tapi tetap sayang. Serius? Iya. Sebaik itu? Sesayang itu. Laura kecewa terus. Hal apapun aja yang dilakuin sama Gaga, ya dia kecewa gitu loh. Mau hal besar pun dia ya tetap sayang gitu loh. Banyak banget lah hal-hal yang dilakuin sama Gaga yang kita bisa buktiin sekarang pakai chatnya, WhatsApp-nya juga kan masih ada di handphonenya Laura kan, kuncinya bisa dibuka. Kita bisa baca semua chat-chatnya gitu loh. Bukti-bukti, aduh itu banyak banget gitu loh. Tapi sebenarnya tanpa bukti itu pun dia cerita ke aku udah bisa nilai memang Laura nih cintanya cinta banget gitu loh sama Gaga. Oke, nah ini kita mau ngebahas sesuatu yang dalam sebuah gambar ini nih ya. Curhat di media sosial kisah perjuangan Laura, anak nyaris 2 tahun lumpuh dan sempat ingin bunuh diri. Oh iya? Bunuh diri sih enggak ya. Bukan, aku nggak tahu apa yang dipikirkan dia. Aku nggak tahu semua yang ada di benak dia itu seperti apa. Cuman hampir menyerah dalam hidup iya. Dalam menyerah tuh dalam kayak setiap aku kalau misalnya ke rumahnya kan dia kan ya maksudnya harus ganti pampers, dia habis mandi, aku lapin, aku keringin rambutnya gitu-gitu kan ada aku di situ. Aku inget banget, tapi kalau nggak salah aku nyimpen deh rekaman suaranya di handphone lamaku. Dia mau mandi gitu loh, dalam keadaan kayak mau mandi tapi nggak mau ngerepotin orang lain termasuk orang tuanya, karena dia tuh yang kayak dikit-dikit mandi, pengen mandi sehari 2 kali mandi, pengen keramas gitu kan. Terus dia harus kita angkat ke kursi, kita dorong ke kursi dan dimandiin. Pas dimandiin itu aku ngelihat muka dia tuh ngadep ke kiri jadi nggak mau ngelihat kita gitu. Dia nangis, kita keringin, udah dipakein baju, tidur di tempat tidur, dia baru kayak ngerepotin ya gue ya gitu. Tapi tenang aja kok, dia kan kalau ngomong gitu dia sedih tapi tetap ceria gitu. Tapi tenang aja kok, sebenarnya waktu kecelakaan gue ngarepnya juga gue mending dipanggil aja daripada ngerepotin kalian gitu. Itu yang dia bilang sih, kayak yang ya mungkin itu di saat dia tidak mau nyusahin teman-temannya atau keluarganya mungkin ya. Iya, kok jadi dulu tuh gue gerak terus gitu loh, sekarang malah nyusahin orang gitu. Oke, dan sekarang ini kita mau bahas lebih dalam lagi tanggapan Erika tentang gambar ini, coba ya. Oke, ini yang pertama nih ya, dakwaan tidak adil. Ya, JPU menurut Gaga 4 tahun 6 bulan penjara menurut tidak adil. Adalah naif saat fakta harus disampingkan dengan opini publik. Tanggapan Erika gimana? Ini sempat ditanyain sama wartawan juga sih. Sebenarnya gini,
Kalau kita ngomong secara hukum, Iya. aku memang buta hukum sih, aku nggak ngerti hukum. Kalau kita ngomong secara hukum, em, hukuman yang diterima Gaga memang 5 tahun penjara dan uang yang harus dibayar adalah sejumlah 10 juta rupiah. Gitu loh. Di luar mungkin banyak orang yang kecewa, kita juga kecewa, cuman memang begitulah hukumnya yang harus diterima oleh Gaga. Makanya kalau misalnya orang lain nanya, terima nggak sih? Ya nggak terima, karena kan ya yang dipertaruhkan kan nyawa, dan dia di penjara dengan 4 tahun 6 bulan, dia keluar pun masih bisa hidup dan dia masih muda banget, keluar dengan umur yang masih muda banget gitu loh, dia masih panjang lah masa depannya. Cuman ya itu, balik lagi, aku malah berterima kasih sama hakim ya, karena lumayan jarang banget sih untuk menyentuh angka maksimal sesuai dengan hukum yang dikasih gitu loh. Biasanya mungkin kalau hukum 5 tahun, Gaga bisa 3,5 tahun, 3 tahun atau 2,5 tahun aja gitu loh. Ini hampir maksimal. Oke, yang kedua, kelalaian pihak lain. Katanya bukan hanya dirinya, Gaga menyebut ada pihak lain yang menyebabkan kelumpuhan pada Laura. Siapa pihak lain? Aku nggak tahu juga sih ya. Itu kan kecelakaan cuma ada 2 orang dalam Iya, mobil. itu yang dibilang ya. Kalau ada pihak lain, ya ini ya entah pihak lainnya itu siapa gitu ya. Mungkin menurut dia kan banyak, selama Laura sakit itu kan pengobatan apa mungkin salah, ternyata mungkin pengobatannya mungkin yang ada di pikiran Gaga itu. Ini sih jengkel ya, gue baca nomor 2. Iya. Jengkel ya. 3 ya, pihak rumah sakit harus bertanggung jawab. Patut diduga ada kelalaian dari pihak rumah sakit yang terlambat menangani korban. Padahal korban sudah menyampaikan keluhan rasa nyeri pada leher bagian belakang. Aku orang yang pertama datang ke rumah sakit. Dan tidak ada kelalaian sama sekali. Tidak ada kelalaian sama Dan sekali. semuanya sigap Rumah ini. sakit bener-bener Gercep banget. gercep. Dia bahkan aku sering kok ngeliat susternya bolak-balik masuk untuk apa nih, yang kurangnya di mana nih. Ada aku. Yang itu tadi yang video aku sama Laura yang dia di gips itu hari pertama kecelakaan. Gitu loh. Hari dimana Laura masih shock, badannya masih shock, dan dia nggak tahu kalau ternyata dia udah lumpuh. Jadi masih nggak bisa digerakin karena taunya sarafnya masih shock. Gitu. Dan dari poin nomor 2 aja, kalau misalnya dalam kasus kecelakaan dia tabrakan di dalam mobil hanya 2 orang dan dia bilangnya ada pihak lain, sangat wajar kalau poin ketiga dia menyalahkan rumah sakit. Dia akan menyalahkan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Gitu. Oke, Gaga menyebut Laura lalai mengenakan sabuk pengaman. Laura hanya kenakan tali bagian atas, sedangkan di bagian di bawah tidak dipasang. Ya. Benar. Laura malah ada berita yang bilang Laura tidak pakai sabuk pengaman, itu salah. Laura pakai sabuk pengaman. Gaga juga bilang memang pakai sabuk pengaman, cuman cara pemakaiannya itu sabuknya itu memang tidak diginiin. Biasa kita kalau mau pakai kita naik mobil itu kan biasa alarm mobil kan bunyi untuk mengingatkan pakai seat belt kan. Jadi seat beltnya itu ditaruh ke belakang sini, tapi dikenakan tetap untuk mengaitkan ininya. Oh, jadi buat gini doang. Bagian depan doang. Iya, Jadi iya, kalaupun kayak mau gitu kita masih tetap ketahan. Cuman balik lagi, Gaga menyalahkan karena Laura tidak pakai sabuk pengamannya secara benar. Lawyernya bilang kalau misalnya Laura mengenakan seat belt seperti Gaga, kemungkinan dia tidak akan lumpuh, melainkan hanya luka-luka biasa aja. Itu aku share omongan lawyernya ke story aku. Dan aku cuman balas dengan foto mobil yang tabrakan tadi. Logikanya, mau pakai seat belt rapi pun, mobil bagian Laura Ringsek. itu udah ringsek. Gitu loh. Kalau menyalahkan Laura lumpuh karena tidak pakai seat belt yang benar, akan lebih tidak terjadi apa-apa jika mobil itu tidak tabrakan. Oke. Gitu. Ini disudutkan pemberitaan, ia mengaku menjadi korban opini sejak pemberitaan Desember 2021 yang disebut jahat dan hina. Opini dibangun masif di media massa dan medsos yang seolah-olah kabar itu benar dalam memberlakukan Laura. Iya. Gaga merasa disudutkan, gimana tanggapannya Erika? Mereka berdua ini putus di tahun 2021 awal. Putus pun itu sebelum putus Laura udah mengupayakan dirinya untuk hubungan dia dengan Gaga itu baik-baik aja. Bukan cuma sama Gaga tapi sama keluarganya juga. Upaya-upaya dia itu dari chat mamanya apa segala macam, pengen baik-baik aja sama Gaga, cariin Gaga segala macam. Tapi Gaganya memang pergi gitu loh.
dia meninggalkan Laura dengan alasan katanya sudah ada hukum tindak pidana deh yang disampaikan ke Gaga. Dan yang aku bisa kasih apa ya, saksi ya, nggak saksi juga sih, kayak opininya Laura cuma pengen orang-orang tahu aja kok, dia menyampaikan ke masyarakat bahwa dirinya itu udah putus. Aku ingat banget gara-gara Laura itu mengganti semua caption yang ada foto-fotonya Gaga di Instagramnya dengan keluh kesahnya. Kabur bawa uang, gesek ATM, itu captionnya tuh diganti semua sama dia sampai dinotis dan masuk lambe turah dan orang-orang tahu bahwa mereka berdua itu udah putus. Dan Gaga bikin klarifikasi yang ya ada deh yang udah dihapus sama Gaga juga. Jadinya dua pihak saling ribut gitu. Ya, ya. Cari pembelaan. Iya. Gitu. Tapi mungkin kan netizen juga udah bisa menilai ya. Gitu ya. Gaga membantah komunikasi dengan Laura tidak baik. Sebagai bentuk perhatiannya, Gaga mengirimkan bunga untuk Laura pada hari ulang tahunnya 20 September 2021. Jadi pada saat komunikasi dia tidak baik, tapi pada saat Laura ulang tahun Gaga tetap memberikan bunga. Ini jauh banget ya dari 20 September ke dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu jauh banget. 20 September 2021 ini kan ya udah antara dipanggil polisi atau enggak ya. Maksudnya udah ya emang kasus yang tadinya Laura tidak mau ada, pengennya Gaga tidak dipenjara, akhirnya mau nggak mau hukum tetap berjalan. Ya akhirnya aku nggak tahu sih ya kalau misalnya memang tujuannya untuk menyenangkan Laura, puji Tuhan, aku terima kasih dengan Gaga. Tapi jaraknya jauh banget dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Butuh 8 bulan Laura harus kehilangan Gaga dan entah berantah. Dan selama 8 bulan ini dia malah pergi main. Kalau misalnya mana buktinya, dia jangan ngejelek-jelekin Gaga, dia nggak ada buktinya. Dia main sama aku kok. Dia datang karena pekerjaan yang aku kasih dari tempat aku. Gitu loh, semua buktinya ada. Kalau misalnya dibilang omong kosong, semua bukti, video, segala macam. Ya mungkin ada beberapa yang lebih banyak lagi yang emang aku sengaja nggak mau dikeluarin. Oke. Gitu loh. Mungkin yang beberapa aja yang udah aku keluarin kemarin-kemarin sudah cukup untuk membuat hakim menilai gitu loh. Jadi ya nggak mau terlalu menjelekkan juga. Kan ini jelek banget sih Gaga. Udah batas kesabaran aku hampir habis. Oke. Mengerti bagaimana emosi Erika saat ini karena ya ini adalah yang hal mungkin sebagian orang yang tahu cerita sesungguhnya pasti akan geram. Ya. Pasti akan kesal gitu ya. Dan ini mungkin sebenarnya apa yang ini yang Erika tahu ya. Apa yang Laura inginkan untuk Gaga selama ini sebenarnya? Kalau dari hatinya Laura itu pengen terus sama Gaga. Kalau bisa selamanya. Nggak mau ada hukum, nggak mau Gaga di penjara. Awal waktu kejadian. Makanya Laura bilang kayak ya udah jangan terlalu dimasalahin deh, udah nggak apa-apa, gue baik-baik aja kok. Sampai lumpuh pun udah nggak apa-apa kok gitu. Sampai di titik selama Laura merasa lumpuh, kita teman-temannya bilang kayak Lau, nggak bisa kayak gini, lu udah ngabisin uang banyak banget untuk diri lo sendiri dan untuk pasangan lo ini. Lo harus ngehidupin dua pihak, sedangkan lo masih butuh uang yang lebih banyak lagi untuk kedepannya. Tiap hari dia kan pakai pampers kan, biaya pengobatannya juga nggak murah. Karena kan yang rusak bukan cuma satu doang gini, enggak, seluruh tubuh kan. Yang harus disembuhkan itu kan seluruh tubuh, luar dan dalam gitu loh. Dan itu butuh uang banyak banget. Yang aku bisa lihat dari Laura, walaupun dia lumpuh, dia jiwa dia mencari uangnya waktu dia sehat dan masih lumpuh tuh sama. Jadi cuma yang bikin beda itu ya cuma fisiknya aja. Waktu itu dia nggak lumpuh, sekarang lumpuh, tapi usaha dia cari uangnya tuh masih sama gitu loh. Jadi dengan tangannya yang nggak bisa ngetik, dia tuh masih ngetiknya masih gini tak untuk endorse gitu-gitu. Nah cara endorse dia kasih handphonenya ke siapapun yang ada di kamarnya, ntar dia endorsein gitu. Ini gini. Masih seperti itu. Dia masih aktif di story-nya biar orang-orang nggak kehilangan dia. Online shop masih ini gitu loh. Jadi masih banyak
yang dia lakukan untuk membuat sekelilingnya saya, Iya. ayo semangat, gue aja semangat Iya, gitu ya. Itu iya, sih yang aku iya. lihat dari Laura ya. Iya, Oke. sampai maksudnya ya uangnya juga kan untuk Gaga bolak-balik datang ke rumahnya aja Gojeknya itu harus Laura yang bayar. Oke. Dari Erika, Ya. pesan untuk Gaga apa? Waktu aku datang ke pengadilan aku sempat ketampar sih. Karena aku pernah ngabisin waktu berempat sama dulu ada aku pernah punya pacar. Kita itu double date. Kita sering banget double date. Kayak kita ke Dufan bareng, dia Laura sama Gaga, aku sama mantanku. Kita seru-seruan bareng gitu dan pada momen itu nggak tahu di pengadilan tuh keluar. Dulu kita punya momen yang indah banget ya. Seru banget loh dulu kita gitu. Kok sekarang kok jadi kayak gini? Ketemunya di sini gitu. Iya, aku kok harus berhadapan dengan Gaga yang sedang ada di depan hakim dan berhadapan dengan Laura yang udah meninggal gitu loh. Kalau harus di flashback, gila dulu gue nggak pernah kepikiran akan seperti ini kejadiannya gitu loh. Jadi kalau aku bisa bilang sama Gaga, semua orang boleh nggak tahu aslinya dan kejadiannya seperti apa, bahkan mungkin aku. Tapi yang tahu dan yang benar-benar tahu apa yang terjadi itu cuman lo, Laura dan Tuhan. Even nyokap lo pun nggak tahu, bokap lo juga nggak tahu, siapapun nggak ada yang tahu. Kesalahan apa yang pernah lo bikin buat Laura, hal-hal menyakitkan apa yang lo udah lakuin ke Laura, yang gue tahu tuh baru sedikit banget. Dan itu yang mau dinyakitin banget. Yang besarnya itu udah ditutupin sama Laura. Semua orang nggak boleh benci sama Gaga. Semua orang harus. Kalau sayang Laura harus sayang Gaga. Iya. Gitu. Oke. Itu tadi pesan untuk Gaga. Dan buat saya Erika masih menahan sekali banyak. Iya. Tapi kalau seandainya Laura masih ada, apa sih yang ingin kamu sampaikan sama Laura? Atau mungkin sekarang doa apa yang kamu sampaikan? Kalau Laura masih hidup sih, apa ya? Aku doa terus sih, maksudnya. Aku nggak tahu, aku selalu berpikir bahwa dia akan bisa jalan. Cepat atau lambat, walaupun prosesnya, tapi dia akan bisa jalan gitu loh. Makanya aku sempat kaget banget ternyata harus dipanggil. Dan ya mungkin emang yang terbaiknya seperti itu. Ya doa aku sih, semoga dia tenang ya. Dengan dia meninggalkan keadaan yang sebenarnya belum tuntas selama 2 tahun ini gitu loh. Dan yang bisa aku bilang, perjuangan lo di hari-hari terakhir lo dengan datang membawa diri lo, bukan orang itu yang ngehampirin ke rumah lo hanya untuk memberitahukan betapa kecewanya lo, itu udah bagus. Karena selama 2 tahun lo benar-benar nutupin rasa sakit dan kekecewaan itu sampai nggak ada satu orang pun yang tahu. Dan di hari-hari terakhirnya dia mengungkapkan semuanya. Oke, baik. Untuk semua doansu terima kasih banyak. Erika, thank you banget. Makasih Kak Ruben. Thank you banget. Kagum ngeliat persahabatan kalian berdua. Pokoknya aku juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Untuk Erika tetap semangat dan semua yang mencintai Laura juga terus tidak berhenti untuk terus mendoakan karena Laura sudah bahagia. Ya, Tuhan sudah punya cerita indah buat Laura. Ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you.